Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit ya. Kita ngelanjutin yang ngomongin cara membuat tools analisa itu ya. Kemarin udah sampai sini, PR-nya sudah dikerjakan ini udah semuanya. Sudah ada tuh nih di enable dulu. Enable, kemudian ini sudah ada sampai sana, oke ya. Sudah dikerjakan, kita mau ekspor ini ke TXT berdasarkan si periode-periode ini. Jadi kita ganti-ganti di sana ya. Kita mulai ya. Pertama kali itu kita harus bikin dulu di sini. Kita mau nyimpennya di mana? Nyimpennya itu kemarin sudah dibuatkan ini di broker summary ya. Saya copy deh. Pasti sini deh. Nah, itu nih terlalu dekat. Kasih cara lagi. Nanti kalau dibutuhkan. Ini misalnya path txt gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, gitu. Mana tadi? Ya, kita sudah tahu apa yang namanya ini ya. Oke. Nah, itu lokasinya. Sip, udah. Ini kita mulai perbaiki di sana ya. Di devpath-nya, devpath-nya, nah ini dia. Nah, lupa dulu dia jadi teks. Gitu. Dah ini enggak masalah. Ini yang penting sudah ada dulu aja. Nanti dipakai pas kalau kita sudah punya teks itu baru baca yang lainnya. Sekarang yang pokok di sini nih, yang pokok. Yang pokok itu ada di sini. Hmm, jadi kalau kita mau mengubah ke text file itu, kita harus selalu punya data dummy-nya yang dia selalu ada. Nah, karena yang dipakai adalah BS raw data ini tadi, BS raw data nanti bisa dipakai berulang-ulang kan untuk yang lainnya. Padahal ini sudah jadi pivot table nih, ya kan? BS raw data ini sudah jadi pivot table nih. Maka saya bisa membuat yang aslinya ini akan saya duplicate dulu. Ini aslinya nanti. Ini aslinya ini akan saya ubah namanya menjadi export txt gitu ya. Jadi di sana nanti sudah jadi export txt. Nah, yang export txt ini source-nya akan saya rujukkan ke sini, ke PS raw data ini. Gitu ya. Nah, di sini PS raw data ini kan aslinya PS raw data ini. Tapi sudah nggak dipakai pivot table ini. Nah, sampai sini sudah dapat hasilnya. Sudah, yang ini source-nya saya akan ambil ke PS raw data. Jadi nggak ke raw files terus diolah lagi, PS raw data. Gitu. Kemudian yang bawahnya bisa saya klik kanan, delete until end, gitu. Nah, ini source adalah si data aslinya dia. Nah, dari data aslinya itu yang selalu kita butuhkan di sana itu adalah name, ya kan? Name itu kan ditampilkan, kemudian FDA, karena dia untuk filter nih, filter. Dua ini untuk filter nih, ya kan? Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Lot ya, lot boleh deh, lot. Nah, tanggal juga boleh nih, tanggal. Ya, tanggal kita keluarkan nanti. Jadi 4 ini. Name, tanggal, FDA, terus sama lot. Oke. Nah, kita mau bikin tabel dummy-nya di sini. Insert step. Ini ya di export text ya. Ini saya kasih nama di sini dummy. Oke. Kita nggak akan ngambil dari source, kita akan bikin saya besarkan dulu. Satu tabel lepas. Namanya di sini table. Gitu. Buka kurung, tutup kurung. Di sini untuk tipe datanya, di sini untuk datanya. Datanya itu ini datanya untuk satu row saja, maka saya buat lagi kurung di dalamnya. Ini row pertama, oke. Nah, sini type table-nya. Type table, kita kurung siku, tutup siku. Yang kita pakai tadi apa? Name. Itu tipenya adalah text, gitu. Kemudian tanggal. Ini date tadi ya. Kemudian apa lagi? FDA.
Ini tipenya adalah teks, kemudian lot T. Ini tipenya bilangan bulat, gitu. Oke. Nah, ini udah jadi. Sekarang di sini untuk nilai pertamanya adalah name. Saya kasih 194508 ya. Indonesia Merdeka pokoknya. Ini tanggalnya kita pakai date. Ini 1945,8,17. Oke. Kemudian FTA-nya kita kasih nama X misalnya. Kemudian lot-nya kita isi 0. Nah, jadilah dia. Ini tabelnya. Kemudian kita akan meng-append ke source-nya sana ya. Ini harus source-nya dulu yang disebut nanti. Ini namanya di combine. Oke. Jadi di sini ada table combine itu, buka kurung, terus kurung kurawal, di dalamnya kita sebut dulu source adalah data utamanya, baru si dummy. Gitu. Ini dummy-nya sudah bisa dihapus. Nah, jadilah dia. Sudah keluar dia. Oke. Kita bisa keluar, klik close and load tuh. Ini non only create connection gitu. Nah, ini dia mulai loading. Sambil dia loading, saya tutup wait and see. Ini bisa sambil melihat sini ya. Nah, sini nanti tungguin. Cuma 700.000. Lama kan? Itu kalau kita data yang aslinya seperti ini langsung kita proses untuk kita cari siapa nanti yang dia itu transaksi oleh market makernya nanti ya, setelah inilah ya. Setelah ini nanti setelah jadi text file, mungkin setelah ini masih caranya kita ngambil data dari text filenya yang sudah bentuk data series, misalnya series panjang, pura-puranya itu sudah ada banyak text file di sana, gitu kan. Lalu kita pakai untuk menghitung si market makernya. Tapi untuk menghitung market maker tetap kita batasi untuk yang 1 bulan itu aja. Kan di update-nya misalnya 1 bulan, padahal datanya kan datang tiap hari kan. Tesnya biar 1 bulan. Oke, ini sudah selesai. Nah, dia sudah di refresh, ini sudah keluar. Pastikan dia di sort, gitu. Ya, nah ini X-nya nggak ada angkanya. Wah, ini kon saham. Nah, padahal tadi kita ngeset dummy-nya pakai lote. Udah, kita ganti lote. Ini kita ganti dia jadi kon. Supaya kita tahu jumlah recordnya. Mepet di sana. Itu nggak nabrak. Nah, dari situ ya. Ini lote-nya. Ganti. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian query ini karena kita mau pakai nanti, jangan lupa ya posisinya si nganu ada di sini ya, di berapa itu F6. Oke. Dan ini kemudian ini si query-nya kita klik kanan, properti, dihilangkan ini enable background-nya karena kita mau refresh menggunakan VBA nanti ya. Kemudian pivot table ini kita sudah siapkan. Nah, ini yang akan dipakai. Jadi karena dia bentuknya objek pivot table begini, nanti kalau copy paste kan dulu headernya dulu baru isinya, gitu ya. Tapi kalau Excel table masih oke lah, range itu masih oke. Nah, misalnya chart misalnya gitu ya, itu dipecah-pecah gitu supaya cepet ya. Oke. Nah, itu pengalaman aja itu. Oh, ini namanya belum. Kita ganti BS raw. Yang ini data. Kalau yang sana tadi kayaknya YMP. Nah, ini YMP. Gitu. Ini kejauhan kali ya. Saya kurangin deh. Lihat juga nggak apa-apa. Kayaknya udah nggak buka lagi. Tadi mepet ya tadi, harusnya kurang ke sana lagi. Cuma pattern tadi. Sana buka tadi. Oke. Kita di sini. Nah, kita sudah lihat itu pivot table-nya. Oh, bagusan ini. Oke. Jadi langkah pertama kita mau record makro. Developer, kita akan record makro.
langkah prosesnya itu begini. Ini sudah record makro ya. Kita akan refresh connection, klik kanan, refresh gitu. Dia sudah direkod. Kita tunggu lagi sambil wedangan lah. Tutut. Oke. Setelah dia refresh, kita akan ganti periodenya, misalnya ini gitu ya. Kemudian ini kita pilih yang dikit aja deh. Oke, gitu kan. Kalau sudah, headernya dulu yang di copy. Oh, kita buatkan workbook baru dulu. Buat workbook baru, lagi. Nah, kita blok nih headernya. Mana tadi? Nah, ini copy ke workbook yang baru di A1. Kita paste values. Ini values. Oke. Kita balik lagi. Kita akan blok yang di bawahnya gitu ya. Nah, geser satu juga nggak apa-apa. Kemudian balik lagi ke sana. Tuh geser satu tuh supaya lebih gampang. Tapi ini bukan values and number. Oke. Nah, ini di sini nih kan angkanya bisa jadi dia jelek tuh nanti. Nah, kita di sini nih kita buat format cell-nya number date-nya adalah YYYY gitu. Oke, gitu ya. Baru nanti ini di file save as, misalnya mana tempatnya tadi, di sini misalnya F. Nah, kita akan pilih dia sebagai teksnya adalah mana tab delimitednya. Nah, space. Oh, ini dia. Nah, ini misalnya depannya PS row underscore 2025 01 tadi, terus ini punyanya F titik txt gitu, save. Dah, jadi ya kan, kita tutup ini, kita tutup, kita balik sini lagi kan, terus kita matikan. Itu langkahnya tuh begitu ya, langkah stepnya ya. Itu nanti kita sudah dapat si nganunya, si scriptnya di sana. Panjang banget gini. Oke. Ini kalau kita jalanin berulang-ulang nanti tetap error aja jadinya. Oke. Itu contoh. Ya, tapi kita sudah punya acuan tuh di sana. Ya, proses-prosesnya kita sudah punya acuan nih. Ini clear filter kayaknya kalau di current page nih nggak usah ada clear filternya ya. Nah, kita buatkan di sini public sub ps raw export to txt begitu. Dah, kita sudah punya. Sekarang tadi langkah pertamanya adalah ini, cut saja sana. Nah, gitu. Oke, ini aktif workbook. Nah, ya, kalau pas workbook ini aktif ya kan. Kalau nggak aktif gimana? Maka biasakan this workbook bukan aktif workbook. Gitu, oke. Nah, karena prosesnya lama, kita mau kasih dia pesan di sana, misalnya ini broker summary gitu ya, raw gitu, refresh gitu ya, misal. Nah, mungkin nanti kata broker summary akan dipakai berulang-ulang ya. Ya, kita buatkan lah as message titelnya yang selalu konstan. Buat message box juga kan, untuk di titelnya message box. Nah, itu ini as message title sama dengan udah satu dulu biar nggak error dia. Ini sampai sini misalnya.
Ya, sampai sini sekalian juga apa-apa. Itu deh, gitu. Nah, berarti bagian ini bisa saya ganti dong. Bagian ini saya ganti dengan message title and ada refresh-nya. Gitu ya. Nah, sampai situ sudah selesai. Sekarang berikutnya, kalau kita sudah refresh, kita butuh ngambil range-nya ini. Range-nya. Ingat ya, ini nanti akan terakhirnya akan kita kembalikan lagi dia ke 1945 sama si X tadi. Nanti itu di paling belakang nanti. Nah, begini lagi nanti. Jadinya kan kalau di save filenya tetap jadi kecil. Kita mau ngambil area ini selalu ngambil acuannya dari header sini ya. Ini kalau di kontrol A pasti akan sampai ke atas itu tuh. Tapi tetap kita acuannya dari A4, oke? Kita akan namakan dia, misalnya di sini range YM as range, karena itu nanti akan kita loop, berarti kita butuh variabel untuk loopnya. Kemudian jumlah rowsnya kayaknya nggak usah apa-apa deh. Oke, kita sekarang di sini nih. Nah, di sini kita bisa set range M sama dengan sub berapa itu tadi? Sub PS itu sub 6. Oke. Range dari 4 ya tadi ya. 4. Current region itu dikontrol A gitu. Dah dapat ya. Kontrol A. Udah, kita sudah dapat dah. Sekarang setelah refresh misalnya kita ganti deh pesannya, ganti pesannya gitu ya kan. Ini sini kan diganti ini, nggak refresh lagi secara export to txt gitu misal. Baru kita mulai for and row sama dengan 1. Berapa tadi mulainya? Kita kan harus mengabaikan yang ini nih. Ini tadi dari sini kan kontrol A 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari 4. Nanti kita mulai dari L row sama dengan 4. Tuh, range YM rows pound. Gitu. Nah, karena sudah ada for, berarti kita bisa di sini next L row. Gitu. Penutupnya ada status bar, kita kosongkan dulu. Ini kan penutupnya nih. Within string, kemudian kita buatkan message box-nya done, gitu ya. Koma VP information, koma S message title-nya kita tambahin kata export to text. Nah, gitu deh. Nah, gitu ceritanya. Nah, kita akan fokus di sini. Oke, yang kita butuh simpan YM-nya. YM-nya kita simpanin. SYM string. Oke. Nah, ya gitu. Ini kan periodenya ini kan mau dipakai. Ini loh, ini kan mau dipasang di situ nanti ya kan. Oke. Gitu. Nah, untuk sementara yang refreshnya saya off-kan dulu ya, karena dia lama kan, supaya videonya nggak kelamaan. Oke. Nanti kita hidupkan kalau sudah jadi. Oke, SYM itu sama dengan range mana tadi? Range YM cellsnya L row, barisnya L row, kolom ke 1, kita ambil value-nya. Gitu. Sekarang kita bisa iseng lagi. Gitu. Export txt. Karena atau ini ganti ya. Kan? Setup. Gitu deh. Jadi di sini nanti saya bisa bunyi gini. Setup. Mana? YM. And SYM. Gitu. Oke. Terus ya sudah setup. Nah, di sini setelah sampai di sini kita sudah dapat YM, kita bisa mulai ini kan ganti ini toh. Nah, kita ambil saja baris ini.
cut saja, pasang sono. Nah, ini aktif sheet. Nah, kita ganti lah. Sheet 6 pasti. Gitu kan? Nah, ini SJM. Sudah jadi. Oke. Kalau kita khawatir karena pivot table-nya sering dipakai berulang-ulang, kita bisa simpan di sini. Misalnya di PVTS, pivot table gitu ya. Maka kita bisa set kan di sini nih. Sini kita bisa set nih. Set PVT sama dengan sheet 6 gitu. Nah, ini loh. Saya mau ngambil ini nih. Gitu loh. Nah, jadi yang bunyi PVT sudah bisa menggantikan bunyi ini. Itu, oke. Wah, karena dia ada di loop, kita bisa pakai width dan segala macamnya gitu ya. Ini pivot field-nya biarin aja. Ini contoh aja. Oke, dia pasti udah jadi itu setupnya. Berikutnya kita butuh ini kan, dia sudah ganti ini. Dia udah ganti jadi apa tadi 2025-01. Sekarang kita mau ganti ini yang X ini jadi mulai dari FDA gitu kan. Kita mulai dari yang kecil-kecil lah. FDA berarti kita butuh loop ya kan. Kita butuh namanya dulu SFDA, string, terus kita mau loop. Nah, mana LFDA long gitu. Karena dia cuma ada 3, kita bisa paksakan di sini. For LFDA sama dengan 1 to 3. Gitu deh. Next LFDA. Nah, kita mengambil SFDA-nya dulu. Dapatnya dari mana? Ya, dari sini dong. FDA. Gitu dah. Ya kan? Loh, kan harus satu-satu yang mau dipasang. Ya, kita pasangin mid. Startnya itu LFDA. Banyaknya 1. Gitu ya. Dah, dapat. Nah, iseng lagi. CM. Taruh sini. Ya kan? And kasihkan gitu and SFTA ya. Kalau sudah baru deh kita pasang, cari lagi yang cocok. Ini dia yang cocok, cut lagi, pasang sound. Ini sheet 6. Oh, ini PVT ini nyebutnya ya kan, PVT gitu ya. Karena kita udah nyimpen tadi ini sebagai PVT dulu. Jadi kalau kita ganti cuma di sini 1 2. Ini SFD. Nah, jadi sekarang kalau sudah jadi kan tadi kita mau buka workbook baru. Oke, buka workbook baru. Ini pivot table-nya saya pasang di atas saja ya. Nah, oke. Kita dim di sini. Kita butuh workbook baru, misalnya workbook TXT, S workbook. Oke. Nah, kita bisa iseng lagi di sini. Sini baru deh. And gitu. Nah, pakai panah. Export to TXT. Ke TXT. Ini harusnya ada nama filenya di sini. And nama file TXT-nya. Nah, kita belum punya. Kita bikinin lah di sinilah. SF name string. Oke. Lah, S name butuh path. Wah, kita pasangin lagi. Gini. S3. Pathnya bisa kita ambil sejak awal. Taruh di sini. Sama dengan dari sheet berapa devnya tadi? Sheet 2. Range berapa tadi? Kayaknya F6 ya tadi ya. Bentar deh, yang penting gitu dulu. Baru nanti kita cek. Ya, nah tuh. Harus dicek. F6, oh bentar kok. Oke, nah tuh. Udah jadi S4-nya. Nah, sekarang kita mau kasih nama. Sini. SF name berarti nanti di sini adalah SF name gitu ya. Nah, ini sama dengan apa nih? S-path dulu. Oke, S-path. Pathnya sudah ada di sana. Oke, nah, terus kita tambahkan apa? Nah, kita buat nganunya dulu ya. Misalnya apa nih? F ya tadi ya.
contohnya F. Nah, di sini ya, buat patternnya dulu di sini. Nah, gitu kan. Terus baru namanya BS row underscore 2025 01 underscore F titik XD gitu kan ya. Nah, kita mau bikin itu tuh. Kita baru sampai di sini. Nah, sekarang tambahin ini. Karena F-nya ini kan, F-nya ini bisa ngambil dari FDA nih. Oke, kita tambahkan ini berarti itu satu situ. And SFDA gitu kan. And gitu dulu. Kita sudah sampai sini, kita tambahkan ini. Gitu. And nah itu periodenya SYM. And ada underscore setelah SYM. Kemudian ada FDA lagi gitu, kemudian ditutup dengan ekstensinya txt. Nah, jadi deh. Oke, sekarang kita sudah punya nama filenya, sudah tampil di sana. Baru kita buat workbook baru. Set workbook txt sama dengan workbooks add gitu ya. Oke, kalau add begini, ini bisa jadi user itu settingnya dia buka Excel itu langsung banyak sheet, 3 sheet misalnya. Asumsinya 3 sheet gitu ya. Padahal yang kita butuhkan satu sheet supaya nanti Excelnya nggak terlalu cerewet, ya kan? Maka kita simpan dulu setupnya. Saya tulis di sini. Sheet in new workbook as long. Nah, ini kita simpan dulu settingnya user. Taruh sini. Sheet sama dengan application sheets. Mana kok nggak keluar? Ini pasti ada yang salah nulis ini. Application sheets. Nah, itu kan keluar tuh. Gitu, ya kan? Nah, kita udah simpan dulu. Nah, sekarang kita baru mau set paksa dia sama dengan 1. Nah, kalau ini ada yang dipaksa sama dengan 1, di sini harus dikembalikan lagi nih sebelum finishing sama dengan ini. Ini kita pasangkan sana. Oke. Nah, dia udah kembali ke settingnya user. Dah nih, sampai sini sudah oke. Nah, ini nanti pasti akan langsung klip-klip itu di sana. Si apa namanya? Layarnya itu klip pindah waktu baru. Kita nggak mau kayak gitu kan? Nah, kita matikan di sini. Sebelum dia bikin workbook baru, kita matikan dulu. Screen updating sama dengan false. Terus sebelum next, kita akan buat dia jadi true lagi. Oh, gitu. Dah sampai deh sini. Apa tadi yang dikerjakan pertama kali? Kita mau ngambil yang mau di copy. Nah, yang di copy adalah salah. Yang di copy adalah ini H4. Oke. Kita bisa bikin range-nya. Simpan saja range-nya. Range data gitu ya. S range. Oke. Kita akan taruh di sini set up-nya. Mana tadi setelah refresh. Nah, sini status bar. Nah, ini PVT ini sudah oke. Baru kita set range data sama dengan si 6 titik range berapa tadi? Selalu nah H4 H4 gitu. H4 ini current region langsung gitu, kontrol A maksudnya. Nah, tuh dapat H4. Berarti kita sudah bisa taruh di sini ya. Headernya toh. Nah, range data ini ya kan, kita resize. Resize ditanyain berapa baris, 1 baris, kolomnya nggak usah, kita copy. Oke, pastinya kemana? Ini ke BPKT. Gitu ke sheetsnya karena dia cuma 1, gitu kan? Nah, ke range A1. Terus di sini pokoknya pasti sesuatu. Nah, kita nggak tahu, ya sudah, kita minta bantuan. Range data pasti spesial ini cuma buat bantu aja ya. Values. Oke, nah ini dia. Saya copy text.
Nah, gitu kan. Ini hapus lagi. Nah, setelah dia dipaste, berarti range ini kita sudah nggak pakai, tapi kan ada cuma dikit ya sudah biarin aja. Yang berikutnya kita mau ngopi lagi kan. Range data, sekarang bukan resize, offset, gitu, satu baris. Terus kita copy. Pastenya mana? Pastenya ke A2. Mana? Ke A2, gitu ya. Di sini paste spesial, paste sama itu, paste spesial. Nah, values and format, num format, and num format, gitu ya. Nah, kita nggak tahu, minta tolong lagi. Paste spesial, values and number format, gitu. Nah, kan keluar dia. Nah, ini hapus lagi. Oke, nah kita sudah selesai. Paste, yang ini cukup banyak nih baris datanya nih, ya kan? Mungkin ada ratusan ribu mungkin. Nah, kita kosongkan dulu clipboardnya, nah, supaya nggak berat-berat memori. Add copy mode sama dengan false, begitu deh. Kok copy suruh false dong. Nah, gitu deh. Dah, kalau sudah kita mau setting tadi ini ya, saat ini bagian ini sudah nih, kita sudah apa tadi, activate workbook add sudah, ini select copy skip blank, activate yang select gitu kan, cut copy mode gitu kan, paste values, ini paste special values gitu kan, sudah selesai itu sampai sini. Nah, bisa dihapus. Ini loh kita mau number format, nah dia number formatnya begitu kan. Nah, ya, memang ya. Kita kan yang akan kita number format siapa? Hanya A1 saja. Berarti mana tadi? Workbook. Gini aja deh. Datanya kan yang ini ya. Ini kan ya. Dah. Jadi ini entire column. Gitu ya. Nah, pakai range data juga boleh. Entire column titik number format sama dengan titik itu entire kolomnya yang kita copy ke sana. Pecah, ini hapus lagi range datanya. Gitu kan? Udah jadi dia. Nah, kalau dia sudah, berarti workbook text sudah bisa di save. Ini ya, bagian ini sudah. Ini ada change apa ini sembuh. Secara penting di sini aktif workbooknya langsung save file name kan. Oke ya. Ini Excel text. Nah, ini loh yang Excel text itu nomornya 20. Nanti deh saya kasih catatan. Kadang-kala itu di beberapa tempat nggak masuk. Save as, SF name kan ini namanya SF name. Gitu. Kemudian formatnya adalah 20. Nih saya kasih catatan di sini. Kalau Windows encoding Windows itu 20 gitu ya. Jadi kalau pengennya encodingnya Unicode, ya ini misalnya UTF-8 gitu ya misalnya ya. Itu nanti pakainya berapa ya? 42 kalau nggak salah. 42 lah. Iya sekitar gitulah. Nah, ini WBK TXT-nya bisa kita close false gitu. Ya udah ditutup tuh. Udah ditutup dia. Oke, sampai sini sudah cukup nih. Nah, sekarang masalahnya waktu di save as ini, kalau sudah ada file di sana, pasti Excelnya cerewet. Mau diganti ini filenya, mau ditimpa atau mau diapain kan gitu kan. Nah, kita matikan cerewetnya si Excel. Di sini aja. Application display mana kok? Titik. Nah, gitu dong. Display alert false. Itu. Nah, bawah sana. Kembalikan dulu sebelum keluar. Ini jadi true. Lagi, ini kita kalau refresh siapa nih namanya nih? Refresh pivot, kalau dia di sheetnya nanti ada
yang pakai event karena kita sudah kebanyakan kan toh bikin script misalnya lupa gitu. Nah, kita matikan eventnya, enable eventnya, kita matikan pause gitu ya. Nah, lagi di sana ya, jadi true gitu deh. Jadi selesai deh, oke okay? Nah, terus sampai situ kira-kiranya. Nah, kalau sudah selesai gini, kita harus cek dulu tebak compile. Oke, dia nggak punya error, berarti masih fine-fine saja. Ya, itu ya. Ini ya, message button gitu ya. Kalau Anda mau bikin timernya, Anda bisa pakai timer, pakai double time timer gitu ya, dan seterusnya. Tapi untuk sementara ini refreshnya saya matikan supaya nggak menghabiskan waktu ya. Oke, ini saya save dulu. Save dulu. Nah, terus kita bisa, oh sebentar. Ini kan sudah nggak dipakai nih. Ini nanti ngerusuin nih. Ini ngerusuin nih. Jadi hasilnya rekod makro nggak terlalu cantik tapi bisa dipakai jadi acuan. Oh ini modulnya saya ganti mod data raw data gitu ya. Gitu deh. Enter udah. Oke. Kita save. Terus kita jalankan modulnya. Ting tong gitu. Ya, nah itu udah keluar tuh. Kok cepet banget sampai di ini pasti nggak ganti nih. Kalau cepet banget kita, oh ganti ya. Nah, dah lah dia kok nggak balik ke X, wah, berarti masih kurang. Nah, sebentar kita cek dulu. Oh ini keluar ya, satu. Tapi kenapa cuma satu dia? Wah pasti nggak ganti ini dia. Dia nggak ganti itu. Nah, jadi dicoba dulu. Ini current SFDA terus ini YN. Nanti kita harus step satu tuh nanti terusan. Oh kita ambilkan dulu ini, kita masukkan di sini supaya dia kembali ke 194508. Kemudian yang ini akan kita kembalikan lagi dia ke X. Nah, gitu. Oke, setelah next kan gitu aja. Oke, kita kembalikan lagi apa dia, oh ini ya, mana range 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 kan, range apa tadi, range data kan udah current region kan, sudah 4 ya, 4 current region sudah, current region resize 1 ke A1 pasti values ini, read offset tentu di copy ya betul, ini pasti nomor format, oke, entire column nomor formatnya itu oke. Terusnya sih oke ya, kenapa dia cuma jadi dikit banget itu, cuma satu-satu pasti masalah. Coba deh kita ulangi lagi kenapa dia cuma satu-satu. Ini mulainya di 1 2 3 4, oh benar ya 4 ya, kita mulai step satu-satu ya. Kita taruh pas di sini aja sebelum dia di application. Kita akan coba running lagi. Ping, nah, namanya live begini. Oke, nah, di sini nih harusnya dia udah ganti nih. Udah ya. Kemudian di F8 harusnya ganti jadi apa tadi? F, oke. Benar ya. Kemudian sebentar, ini screen updatingnya saya off kan dulu. F8 F8 workbook add, oke, range data copy dipaste, kita bisa lihat di sana betul. Kemudian F8 ini paste, kita lihat lagi, oke masuk ya. F8 ini kita set number format,
ya. Kemudian save as, BS raw, kodenya 20. Nah, mau ya. Nah, harusnya kan keluar begitu dia tadi. Oh, kacau dia tuh. Ah, close. Kita close, keluar, keluar. Oke. Karena dimatikan si screen updating jadi begitu kan. Nah, dia ada kembalikan lagi. Kita cek. Cek dulu filenya. Wah, ya ini udah benar nih. Oke, udah benar itu dah. Sip ya. Jadi ceritanya begitu. Udah lama nih videonya nih. Oke. Nah, kita sudah bisa. Di on kan dulu. Di on kan ininya dan refreshnya terus nanti dicoba. Oke. Sampai situ dulu. Ini di save. Ya sudahlah sekali kita run lengkapnya ya. Kosongan nih tadi kosongin tadi. Kita mau cek lagi. Nanti kalau dia error, nah, ya halangan putih. Nah ini kita kan nah, untuk ngambil data dari text file ya. Habis itu baru proses kita petanya itu dari data broker summary-nya itu siapa aja nih range yang melakukan net beli itu, net jual gitu kan. Terus yang domestik itu siapa aja nih yang kira-kiranya dia pemodal-pemodal besar itu yang melakukan net beli net jual. Siapa yang retail gitu ya. Jadi tidak hanya ngikutin broker summary. Wah ini kalau AK sudah pasti F-nya semua. Terus yang ini ya enggak gitulah, kita bisa lebih detail lah ya. Oke, gitu. Nah, oke, kira-kira sampai situ dulu ya. Nah, ketemu lagi ya. Saya, see you.